Kata Ibnu Katsir kalau tidak salah, diselipkannya ayat ini tentang doa di antara ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan menunjukkan doa di bulan Ramadan sangat mudah dikabulkan dan dia adalah ibadah yang agung. Seakan-akan Allah suruh banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keutamaan bulan Ramadan, ya, bahwasanya Ramadan adalah sebab mudah untuk masuk surga dan dimerdekakan dari atau dibebaskan dari neraka Jahannam, ya. Karena dalam hadis kata Rasulullah sallam, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullul lailah, dan Allah memiliki hamba-hamba yang tercatat bebas dari neraka Jahannam dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan ada mungkin 29 malam atau 30 malam. Setiap malam ada kesempatan bagi kita untuk tercatat bebas dari api neraka Jahannam. Maka jika 30 malam lewat, lantas tidak diampuni oleh Allah, tidak ditetapkan bebas dari neraka, maka ini hamba yang celaka. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba yang bulan Ramadan lewat, atau merugi seorang hamba yang bulan Ramadan lewat kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW gandengkan di antaranya dengan kata Rasulullah SAW, Raghima anf man adraka abawaihi fil kibar atau indal kibar ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh merugi seorang diberi kesempatan oleh Allah mendapati kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau keduanya, kemudian tidak bisa masuk surga. Artinya orang ini sungguh merugi karena Allah telah berikan kesempatan bagi dia untuk masuk surga dengan mudah. Di antaranya tinggal berbakti kepada kedua orang tuanya di masa jompo. Ini dia masih diberi kesempatan bertemu kedua orang tuanya di masa jompo, namun tidak dia gunakan untuk menjadi sebab masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, Raghima anf, sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan 29 malam, 39 malam, fansalakha minhu, kemudian Ramadan lewat, lantas ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan banyak tiap malam. Maka seorang berusaha manfaatkan bulan tersebut. Kemudian di antara keistimewaan bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas maupun kualitas, ya. Jadi adapun berapa jumlahnya wallahu alam bisawab, tidak ada disebutkan secara spesifik, tetapi sepakat para ulama di bulan Ramadan pahala lipat gandakan secara kuantitas berlipat ganda, kemudian nilai pahalanya pun secara kualitas dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ini dalil bahwasanya umrah di bulan Ramadan tidak sama umrah di bulan-bulan yang lainnya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti haji, bahkan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya pahala dilipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya secara kuantitas maupun kualitas. Semuanya, mau tasbih, zikir, baca Quran, di antaranya umrah. Di antaranya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah di malam tersebut diberi taufik oleh Allah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, maka seakan-akan dia telah beribadah sekitar 83 tahun lebih. Bayangkan malam paling 10 jam atau 12 jam, ketika dia beribadah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah seperti dia beribadah 83 tahun lebih. Dan ini menunjukkan pahala bulan Ramadan ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Di antara dalil juga akan hal ini bahwasanya pahala di bulan Ramadan ditingkatkan kuantitas maupun kualitas adalah kisah tentang dua orang yang hijrah ke Madinah, wa kana islamuhuma jami'an, ya, keduanya sama-sama masuk Islam, kemudian keduanya sama-sama hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat ibadah daripada yang satunya. Yang satu lebih semangat daripada yang satunya. Ternyata yang lebih semangat ibadah ini kemudian masuk dalam medan perang, kemudian mati fi sabilillah, meninggal, mati syahid. Yang kedua, yang kurang semangat ibadahnya ternyata hidup setahun setelahnya. Kemudian akhirnya meninggal juga. Jadi jarak meninggal yang pertama dan kedua bedanya setahun. Yang pertama lebih semangat ibadah daripada yang kedua. Kemudian Talha bin Ubaidillah melihat dalam mimpi
bahwasanya ternyata yang kedua yang meninggal terlambat lebih duluan masuk surga daripada yang pertama dalam mimpinya. Maka dia pun heran dalam mimpinya tersebut, bagaimana bisa yang kedua masuk surga daripada yang pertama? Maka jadi isu ketika itu, sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Bagaimana ya Rasulullah, yang kedua ini kurang semangat, lebih semangat yang pertama daripada yang kedua. Kenapa yang kedua lebih duluan masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua sempat hidup setahun setelah yang pertama? Fa adraka ramadhana fasamahu, bukankah di 1 tahun tersebut dia dapat bulan Ramadan kemudian dia berpuasa? Bukankah dia salat berapa rakaat? Kata Rasulullah, sungguh derajat antara keduanya antara langit dan bumi. Yang jadi perhatian kita, Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, alaisa qad adraka ramadhan fasamahu, bukankah dia masih hidup setahun setelah yang orang pertama dan dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa. Itu Rasulullah menjadikan dalil derajat dia lebih tinggi daripada yang pertama dan dia masuk surga lebih dahulu karena sempat berpuasa di bulan apa? Ramadan. Ini semua syawahid atau dalil-dalil penguat yang menunjukkan bahwasanya pahala ibadah bulan Ramadan secara kuantitas maupun kualitas diperbanyak ibadah apapun secara umum. Kemudian di antara keutamaan Ramadan adalah kesempatan untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Ramadan ila Ramadan, yaitu salatul khams, al-umrah ila al-umrah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna idza junibatil kaba'ir. Umrah yang satu, umrah berikutnya, salat 5 waktu, Jumat ila Jumat, Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ada yang mengatakan Ramadan diambil dari ramdha, yaitu panas, karena membakar dosa-dosa, menghilangkan dosa-dosa dari seseorang jika dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka semangat untuk beribadah di bulan Ramadan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu tadi hanya sekilas tentang keutamaan bulan Ramadan. Tentu keutamanya sangat masih banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas ibadah apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Secara umum ibadah apapun pahalanya berlipat ganda. Tadi sudah kita sebutkan. Tapi di sana ada ibadah-ibadah spesial yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah berpuasa, ya. Berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di sini ada 2 syarat Rasulullah pasang. Yang pertama adalah imanan, yaitu beriman bahwa ini perintah Allah. Ya, saya menahan makan, menahan minum, tidak makan, tidak minum, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini karena perintah Allah. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, ihtisab itu berharap pahala. Sebenarnya mengatakan bedanya orang ihtisab dengan tidak ihtisab itu dia semangat karena ada yang dia harapkan. Jadi jangan kita puasa Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan, tidak, tapi ada harapan. Ini pahalanya ada. Jadi ada ihtisab. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ujra atau la ajra ila an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan berharap. Ini perlu kita hadirkan. Jadi ihtisab itu menunjukkan semangat ketika berpuasa sehingga tidak menjadikan puasa sebagai beban. Memang ada rasa beban, tapi kita berusaha mengalahkan perasaan beban tersebut dengan semangat bahwasanya di balik puasa ini pahalanya sangat besar, ya. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Siapa yang tidak ingin diampuni apa? Dosa-dosa, ya. Kita tahu puasa Arafah, puasa Muharram menghapuskan dosa-dosa setahun dan 2 tahun, bahkan 2 tahun. Ini Ramadan lebih hebat lagi, ya. Menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu, ya. Kalau kita punya dosa-dosa besar, istighfar, bertobat. Dosa-dosa kecil enggak terhitung dosa kita setahun ini. Coba antum merenungkan berapa banyak wanita kita lihat tidak terbuka auratnya. Banyak atau tidak? Banyak. Setiap buka medsos kita lihat.
Betapa banyak, mungkin banyaklah kita dengar yang tidak benar. Selentingan ada musik, selentingan ada apa. Banyak yang kita lakukan selama setahun. Banyak dan bahkan banyak dosa yang tidak sempat untuk kita istighfar darinya. Belum itu terkait kita dengan Allah. Ya. Dan banyak dosa kita mungkin prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dosa ini banyak ya, banyak. Belum dosa terkait dengan orang-orang sekitar, terkait dengan pasangan kita, anak-anak. Banyaklah kita ini tidak sulit jaga pandangan, jaga mulut, jaga lisan, jaga telinga, susah. Maka ini kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi bahwasanya ada imanan dan ihtisab. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'af. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin." Sungguhnya amalan para hamba dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li. Kecuali puasa, sungguhnya puasa adalah untukku. Ya. Wa ana ajizi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahtahu min ajli, ya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, ya, dan syahwatnya karena aku, ya. Di sini ada isyarat bahwasanya pahala puasa sangat banyak. Karena di awal hadis kata Rasulullah SAW, seluruh pahala anak Adam antara 10 sampai berapa? 700 kali lipat. Kemudian Nabi berkata, ini hadis qudsi, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu khusus. Karena itu untukku dan pahalanya aku khususkan. Wa ana ajizi bihi, aku yang akan khususkan. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Dan pada puasa terkumpul 3 model kesabaran. Kesabaran jalan ketaatan, kesabaran meninggalkan maksiat, dan kesabaran menahan lapar dan dahaga. Itu kesabaran mengalami kesulitan, menghadapi kesulitan. 3 macam sabar, as-sabru ala ta'ah, as-sabru anil ma'siyah, as-sabru fi al-masaib, indal masaib. 3 sabar dalam jalan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar mengalami penderitaan terkumpul pada puasa. Sehingga orang yang berpuasa pahalanya sangat besar, sangat besar. Taib. Apa yang membedakan puasa dengan yang lainnya? Karena Allah berfirman dalam diskusi tadi, fa innahu li, sungguhnya itu untukku. Amal anak Adam seluruhnya untuk dia, adapun puasa untukku. Kenapa? Ada sekitar 8 pendapat di Ibnu Hajar rahimahullah Fathul Bari, 8 atau lebih. Di antara 2 pendapat yang menarik, pertama kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya ada beberapa pendapat ya. Misalnya dia mengatakan bahwasanya puasa itu tidak tercampur dengan riya. Puasa enggak bisa riya. Jadi puasa tidak bisa dimasuki oleh riya dan sum'ah. Tidak bisa dimasuki oleh riya. Kecuali orangnya cerita. Kalau dia tidak cerita, orang tidak tahu dia puasa atau tidak, ya. Ini di antaranya. Makanya puasa itu tidak termasuki oleh riya, ya. Ada juga pendapat bahwasanya puasa tidak akan digugurkan oleh dosa, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah karena ada dalil yang menunjukkan puasa seorang bisa gugur gara-gara kezaliman yang dia lakukan. Ya. Tapi di antaranya dia mengatakan bahwasanya puasa itu adalah tidak termasuk dalam, tidak bisa kemasukan riya. Misalnya kalau kita puasa Ramadan, demikian kalau kita puasa Senin Kemis, ya, orang tidak tahu kecuali kita kabarin, saya sedang puasa. Kalau kita enggak ngabarin, tidak ketahuan. Ya, kecuali kita upload status, ya baru ketahuan. Kalau kita enggak upload status, enggak ada yang tahu. Ya. Dan amalan yang paling jauh dari riya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terkontaminasi dengan riya sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata fa innahu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku. Di antaranya kenapa puasa pahalanya besar? Tadi sudah disebutkan karena dia termasuk dari sabar, bahkan masuk dalamnya 3 jenis sabar. Taib. Kemudian juga tadi sudah kita isyaratkan juga puasa menggugurkan dosa. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-sadaqatu was-siyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang menimpa seseorang
gara-gara terkait dengan istrinya, anaknya, hartanya, tetangganya. Jadi maksudnya gara-gara mereka ini dia bisa terfitnah, bisa terjerumus dalam dosa-dosa. Dia bisa berdosa gara-gara tetangganya sakit tidak dia tengok, dia cuekin. Dia bisa berdosa gara-gara anak-anak ingin ingutin kemauan anak-anak padahal salah. Dia bisa dosa gara-gara istri mungkin tidak menunaikan hak istri atau nurutin istri padahal tidak benar. Seorang bisa terfitnah. Di antaranya yang bisa menggugurkan dosa-dosa karena fitnah tersebut adalah kata Nabi as-siyam. Puasa adalah puasa. Tapi ini yang pertama, tentunya ibadah yang paling diandalkan ya. Puasa. Kemudian puasa akan beri syafaat kepada orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak ya. Kata Rasulullah SAW, puasa nanti pada hari kiamat berkata, yaqulu siyam rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fihi. Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mencegah dia dari makanan dan minuman dari syahwat. Maka berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepada dia. Yaitu puasa datang memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Tapi kita lanjutkan. Di antara amalan yang dianjurkan selain puasa adalah qiyamul lail. Adalah salat malam. Dalilnya jelas kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qama Ramadan, maksudnya siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Tadi beriman ini perintah Allah, ihtisaban dengan semangat mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan jika dia bisa salat berjamaah di masjid sampai imam selesai, maka dia dianggap telah salat semalam suntuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula idza qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat malam bersama imam sampai selesai, sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Ustaz, kalau imamnya ternyata cuma salat setengah jam, ya sudah, kita ambil zahir hadis. Dia cuma salat 11 rakaat, cuma setengah jam atau 1 jam, dapat pahala semalam suntuk. Ya. Terus kalau dia mau tambah lagi salat sendiri terserah, tapi bonus, tapi dia sudah memegang pahala salat semalam suntuk. Ini seorang berusaha untuk tidak terlewatkan salat berjamaah, berusaha. Kalau dia salat berjamaah terus suatu saat dia sedang berpergian, suatu saat dia sedang safar sehingga dia harus salat sendiri, tetap tercatat dia salat berjamaah. Ini saya ingatkan ya. Berusaha terus salat berjamaah. Hari pertama, hari kedua, tahu-tahu ternyata hari ke 28 kita harus mudik, ya, ketemu orang tua, dipanggil orang tua, sehingga kita akhirnya salat di kendaraan, salat sendirian. Enggak ada masalah, tetap tercatat kita biasa salat apa? Berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau sedang bersafar, tetap dicatat baginya amal perbuatan yang biasa dia kerjakan ketika sedang sehat dan ketika sedang tidak bersafar. Maka seorang berusaha tidak melewatkan salat berjamaah karena pahalanya adalah pahala salat semalam suntuk. Diriwayatkan istri dari Habib Abi Muhammad, dia berkata kepada Habib ketika di malam hari dia bangunkan untuk salat malam, qad dhahabal lailu, telah pergi malam, wa baina aidina tariqun ba'id, ya, dan depan kita ada jalan yang sangat jauh. Itu habis ini ada alam barzakh, terus ada hari kebangkitan, perjalanan masih jauh. Wa zaduna qalil, dan bekal kita sedikit. Wa qawafilu salihin qad sarat qiddamana, sementara rombongan orang-orang soleh telah berjalan di luar. Sudah banyak yang meninggal, sudah berjalan di luar. Wa nahnu qad baqina, adapun kita masih di sini, ya. Jadi dia semangati suaminya untuk apa? Bangun salat malam, ya. Di antara bekal yang terbaik adalah qiyamul lail. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bida'bis salihin min qablikum. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaknya kalian salat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka seorang jadikan sarana mumpung bulan Ramadan semangat untuk salat malam. Dan salat malam yang terbaik di bulan Ramadan adalah di awal malam. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena di dalam bulan Ramadan ada solat yang spesial yaitu solat berjamaah. Adapun selain bulan Ramadan seorang solat sendiri-sendiri. Dan diusahakan dia tidur dulu, kemudian dia solat di akhir malam atau di tengah malam. Tapi bulan Ramadan tidak. Rasulullah solat di awal malam. Supaya apa? Supaya memudahkan masyarakat untuk solat. Ya. Rasulullah SAW pernah solat 3 kali berjamaah. Setelah itu Rasulullah SAW hentikan karena takut diwajibkan. Kemudian dipraktikkan oleh para sahabat. Setelah Rasulullah SAW meninggal, dipraktikkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyuruh Ubay bin Ka'ab jadi imam di awal malam. Di awal malam, ya. Maka seorang hukum asalnya berusaha solat malam di awal malam. Sebagian ulama mengatakan kecuali seorang yang hafidh Quran, kemudian ternyata di masjid mungkin dia tidak bisa tidak bisa puas, maka dia boleh solat di akhir malam. Boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi secara umum masyarakat solat di masjid. Secara umum masyarakat tidak hafal Quran, maka diimami oleh seorang hafidh untuk menemani masyarakat, semoga dia juga dapat pahala banyak karena dia menuntun masyarakat untuk bisa solat malam di awal malam, ya. Di awal malam, ya. Saya katakan tadi ada sebagian ulama mengatakan bagi orang yang hafil Quran, jika masjid sudah dicukupi oleh para hafiz-hafiz, dia boleh solat sendiri agar dia bisa bersendirian dalam solat. Tetapi secara umum masyarakat hendaknya solat di masjid. Ya, ini ada pendapat yang lain, tapi intinya secara umum masyarakat solat masjid dan dianjurkan di awal malam, bukan di akhir malam. Supaya apa? Masyarakat mudah untuk bisa solat, karena itu diperhatikan oleh Nabi. Nabi pernah solat tarawih sampai lewat setengah malam. Kemudian Rasulullah SAW selesai. Maka sahabat berkata, masih minta tambah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, baru lewat setengah malam. Mungkin Rasulullah solat pada Isya, taruhlah sampai jam 1 misalnya. Masih ada 2 jam, 3 jam lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, tambah dong, masih ada setengah lagi. Subhanallah, kalau kita dari jam 8, jam 1, alhamdulillah, akhirnya selesai. Sahabat masih ingin nambah. Maka Rasulullah berkata, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat sampai selesai, sudah dicatat pahala semalam semalam suntuk. Jadi berusaha salat malam. Apalagi ada masjid yang kemudian misalnya baca Al-Quran runut, sehingga kita bisa dengarlah lantunan hatam Quran 1 kali hatam di suatu masjid. Kalau bisa ada, kita sabar, kita dengerin solat dari awal, dan kita harus serius untuk solat malam tersebut. Jangan telat, yaitu datang benar-benar maghrib di masjid, isya di masjid, nungguin sambil nunggu imam kita baca Quran. Serius, kita seriusin malam-malam yang indah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih ada umur, masih ada nafas, masih bisa menikmati bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang sudah tidak bisa lagi menikmati bulan Ramadan. Ingat kata tadi, nasihat dari wanita seorang saleh, zaduna qalil. Bekal kita cuma apa? Sedikit. Kita selama ini sibuk bekal dunia, bekal akhirat kita kurang perhatian. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal akhirat. Saya sering sampaikan kepada jamaah-jamaah kalau mereka lagi tawaf, silakan Bapak Ibu minta kepada Allah. Dunia boleh, tapi jangan dunia yang banyak-banyak diminta. Minta banyak-banyak apa? Akhirat. Dunia boleh. Jangan tawaf 7 putaran, ya Allah lunasi hutangku, lunasi hutangku. 7 putaran, ya Allah bangunkan rumahku. Ya. Minta dunia, minta juga apa? Akhirat. Justru akhirat yang paling banyak kita minta, karena dunia akan kita tinggalkan. Ya, kita menuju pada alam baru yang akan abadi kita tinggal di sana. Maka bekal kita perlu banyak untuk membangun istana di akhirat kelak. Taib. Ibadah berikutnya yang juga sangat dianjurkan adalah berdoa. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, yaitu tentang ayat-ayat puasa, dimulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat 183 surat Al-Baqarah. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Kemudian ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Kemudian ayat 185, Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Jadi ayat 183, 184, 185 semua tentang Ramadan. Kemudian tiba-tiba diselipin ayat 186 tentang doa. Ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya mereka memenuhi perintahku, hendaknya mereka beriman kepadaku, semoga mereka
dalam petunjuk. Inilah 186 ternyata tentang doa. Kemudian 187 kembali lagi tentang Ramadan. Kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum." Jadi 183 tentang Ramadan, 184 tentang Ramadan, 185 tentang Ramadan, 186 tentang doa, 187 tentang apa? Tentang Ramadan. Kata Ibnu Katsir kalau tidak salah, diselipkannya ayat ini tentang doa di antara ayat-ayat puasa, ayat-ayat Ramadan menunjukkan doa di bulan Ramadan sangat mudah dikabulkan dan dia adalah ibadah yang agung. Seakan-akan Allah suruh banyaklah berdoa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Dan kita tahu doa adalah ibadah. Tidak ada ruginya berdoa sama sekali karena doa adalah ibadah. Taruhlah doa kita tidak dikabulkan, kita sedang beribadah kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Kenapa? Karena ketika berdoa, banyak ibadah yang terkumpulkan pada kita. Pertama, kita mengakui kerendahan kita. Dan Allah suka hamba-hambanya yang mengakui kehinaan dirinya. Yang kedua, dia tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya kecuali kepada Allah. Itu tauhidnya berjalan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahanku. Yang ketiga, dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya yang menentukan kebahagiaannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nampak kehinaannya, kerendahannya di hadapan Allah. Kemudian minta, ya Rabbi. Kondisi seperti ini, ketundukan seorang hamba kepada Allah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah puncak dari ibadah. Ibadah itu apa? Ghayatul dzul. Puncak seorang menghinakan dirinya. Ma'a ghayatil mahabbah. Puncak dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu terkumpul pada doa. Dia merasa hina dan dia mengakui keagungan Allah, kemudian mengatakan ya Rabbi, ya Tuhanku penciptaku, dia minta. Ini seandainya tidak dikabulkan sudah merupakan ibadah agung di bulan Ramadan. Bagaimana lagi kalau pasti dikabulkan? Tetapi dengan salah satu dari 3 cara atau satu dari 4 cara. Ya, doa dikabulkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun berdoa laisa fihi itsmun wala khati'ah, di mana doa tersebut tidak berisi dosa atau untuk memutuskan silaturahmi, kecuali pasti akan dikabulkan. Satu caranya dikabulkan di dunia, yang kedua ditunda dikabulkan di akhirat, yang ketiga dipalingkan darinya keburukan yang setimpal dengan apa yang dia minta. Dalam sebagian riwayat diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya, maka tidak ada ruginya kita berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa. Yang pertama, dikabulkan dunia. Kabulkan dunia bisa langsung, bisa tertunda, tidak harus langsung. Mungkin kalau kita minta sekarang Allah kabulkan kurang pas, timingnya tidak pas, maka Allah tunda tahun depan, 2 tahun depan. Betapa terkadang kita berdoa, kita berhenti doa ternyata dikabulkan. 2 tahun lagi baru ternyata dikabulkan. 3 tahun lagi timingnya pas. Seandainya dikabulkan ketika itu kurang pas. Semakin dikasih puncak kenikmatan ketika 2 tahun berikutnya berhenti berdoa. Tugas kita berdoa. Kata Umar bin Khattab, "Inni la ahmilu hamma al-ijabah, walakinni ahmilu hamma doa." Aku tidak peduli untuk dikabulkan tidak. Bagiku yang penting aku bisa berdoa, kata Umar. Karena kalau saya sudah berdoa pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Taib, yang pertama dikabulkan. Kita semua tentunya ingin model pertama dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Tapi belum tentu yang terbaik bagi kita. Maunya kalau dikabulkan sekarang tidak. Ya Allah langsung depan mata, maunya begitu. Tapi kalau seandainya selalu dikabulkan depan mata, langsung ujub, sombong. Wih, saya kalau berdoa langsung sudah rusak. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kalaupun tidak dikabulkan dunia, ada 2, dikabulkan di akhirat. Saya tanya sama antum, mana lebih bagus dikabulkan dunia atau di akhirat? Di akhirat, akhi. Di akhirat kalau dikabulkan berarti dengan nikmat surga. Jauh lebih afdal daripada nikmat dunia. Kita pengennya di dunia. Tapi terkadang Allah tidak mau kasih. Allah mau kasihnya di mana? Di akhirat. Kalaupun tidak dikabulkan di akhirat, ada yang ketiga, pengkabulan dunia, dipalingkan keburukan yang semisal yang dia minta. Ya, misalnya dia minta, ya Allah, aku ingin daganganku ya untung 200 juta dalam panen, dalam musim dagangan lagi pameran ini, pingin untung 200 juta. Ternyata dia tidak untung, tetapi Allah hindarkan dia dari kerugian 200 juta misalnya. Misalnya, ya ini contoh, maksudnya dipalingkan dari keburukan yang semisalnya, dan dia tidak tahu ternyata banyak keburukan terhindar darinya karena dia sering berdoa. Dia bilang, ya Allah saya doa sehari 2 kali, 5 kali kok enggak ada. Ada banyak keburukan yang Allah palingkan dari kau, kau tidak tahu. Gara-gara kau banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak 3 ini, ada yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat ini, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ya.
Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli betapa banyak dosamu. Di antaranya kata Allah, ma da'autani, selama kau berdoa kepadaku. Maka kita ini harus banyak doa, sering doa terutama di bulan apa? Ramadan. Doa kapan saja ya. Terutama di waktu-waktu yang dikabulkan. Ya, antara azan dan iqamat berdoa, waktu sahur berdoa. Ini waktu yang terkadang orang lalaikan. Habis sahur, sudah nunggu, ngantuk, tunggu apa? Padahal di antara doa yang dikabulkan di waktu apa? Sahur. Sebenarnya ini antara waktu yang terlalaikan banyak waktu sahur. Kita tuh mau sahur berapa jam sih? Taruhlah 1/4 jam, makan, 1/4 jam ngobrol sama keluarga, setengah jam, oke lah, sisanya kan masih ada waktu. Bisa kita baca Quran, bisa kita berdoa, bisa kita berzikir, bisa kita beristighfar. Sehingga di antara waktu yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin adalah waktu sahur. Dibuang-buang. Dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Sama ketika waktu berbuka juga banyak dibuang. Duduk, depannya ada gorengan selesai. Ngobrol, terus ngobrol. Ngobrol setengah jam, nunggu gorengan. Jadi kita doa kapan saja. Terutama doa yang dianjurkan di waktu-waktu yang dikabulkan. Dan di puncak doa mudah dikabulkan ketika mau berbuka atau ketika sedang berbuka. Kata Rasulullah SAW, dakwatu as-saim mustajabatun inda fitrihi. Kau kama kalau Nabi SAW, doanya orang yang sedang berpuasa dikabulkan ketika dia berbuka. Jadi jangan lupa banyak berdoa. Banyak berdoa. Antara azan iqamat berdoa. Lagi pingin tiba-tiba punya ide berdoa. Karena tidak selalu kita ingin berdoa kepada Allah. Ketika tiba-tiba kita pingin sesuatu, angkat tangan. Memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, angkat tangan berdoa, kita lagi connecting, terus selesai sudah, enggak ada masalah. Karena doa itu sendiri sudah merupakan apa? Ibadah, apalagi pasti dikabulkan. Baik. Nah, saya perlu ingatkan ketika akan berbuka jangan lupa berdoa. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di antara pemandangan indah yang selalu kita rindukan adalah menjelang berbuka orang pada berdoa. Orang pada berdoa. Subhanallah, berdoa. Luar biasa ya. Indah sekali. Mereka berdoa, menangis. Ya. Sampai di antara cerita lucu kemarin saya buka puasa di Masjid Nabawi. Di antara teman-teman kita ada salah seorang Habib ya. Dia di Saudi. Dia sama kita. Kemudian dia lagi berdoa. Ternyata dia suka gorengan. Terus kita goreng, kata dia. Maksudnya taruhin satu sini. Tapi dia enggak putus doa. Terus berdoa, enggak ada masalah kan doa. Rasulullah pernah berdoa terus apa? Tali kekang unta goyang, dia tetap goyang terus diangkat, jadi enggak ada masalah. Tapi berdoanya lama, luar biasa. Doanya lama. Ya. Saya ngobrol sampai tidak tahu ternyata dia penduduk asli kota Medan, ternyata Habib. Setelah saya tanya-tanya, kamu siapa, famnya apa, famnya baru ketahuan ternyata dia Habib. Tapi intinya mau saya, itu pemandangan indah yang terkadang tidak kita lihat di tanah air. Kita kalau duduk di depan tempat buka kadang-kadang kita ngobrol. Baca doa jadi enggak enak. Jangan, sudah, jadi kita berusaha hidupkan sunnah, enggak usah pekewu-pekewu. 10 menit sebelum berbuka angkat tangan berdoa. 5 menit sebelum berbuka angkat tangan berdoa. Ya. Sampai saya pernah di parkiran Masjid Nabawi ketika dia masih tinggal di sana, sering parkir di bawah menjelang berbuka, di parkiran orang berdoa. Bukan Ramadan, puasa Senin Kemis dia berdoa. Karena dia enggak sempat lagi, tinggal 5 menit, dia kalau naik lewat jalan mungkin kelewat waktu, dia berdoa di parkiran. Buka baru kemudian dia naik. Subhanallah. Jadi doa itu sangat penting. Situlah kita semakin sering berdoa, kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling sering berdoa, dan orang yang paling berdoa, paling banyak berdoa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah berikutnya yang dianjurkan adalah qiraatul Quran. Tentunya qiraatul Quran. Inilah bulan spesial, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan malaikat Jibril datang khusus kepada Nabi untuk ngajarin Al-Quran, ya. Setiap bulan Ramadan, dan di akhir Ramadan ketika Nabi sebelum meninggal, malaikat Jibril datang 2 kali menghatamkan Quran bersama Nabi, ya. Hina ja'ahu Jibril fayudarisuhul Quran.
Datang Jibril, kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Ya, diajarkan, mungkin murajaah bersama Jibril sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya, dan ini dalil bahwasanya di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka mengutamakan baca Al-Quran. Sampai di antara mereka ada yang meninggalkan ta'lim hadis gara-gara fokus baca Al-Quran. Berkata Ibnu Abdul Hakam, "Kana Malikun idza dakhala Ramadan taraka qira'atal hadis wa mujalasata ahli ilm wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf." Adalah Imam Malik. Dia punya majelis di Masjid Nabawi, dia imam dari hijrah, majelis hadis. Kalau sudah datang Ramadan, dia tinggalkan majelis hadis dan dia tinggalkan bermujalasah dengan para ulama. Maka dia fokus untuk baca Al-Quran dari mushaf. Dia baca selama bulan Ramadan. Saatnya untuk berdua-duaan berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Razzaq berkata, "Kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan seluruh model-model ibadah dan dia fokus baca Al-Quran. Wa kana Az-Zuhri, yaitu tabi'i, wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru minal hadits wa mujalasati ahli ilm wa yuqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Adalah Az-Zuhri kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau lari dari majelis hadis dan dia tidak mau ketemu dengan para ulama, tapi beliau sibuk baca Al-Quran dari mushaf. Ya. Oleh karenanya Ibnu Rajab menjelaskan, memang benar datang dalam hadis larangan untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Karena maksud baca Quran adalah tadabbur juga, bukan sekedar tilawah. Ya, tetapi maksudnya kata Ibnu Rajab, kalau terus menerus itu dilarang. Adapun kalau waktu-waktu khusus, amma fil awqatil mufaddalah ka syahri Ramadan, adapun di waktu-waktu spesial seperti bulan Ramadan, khususan al-layaliya allati yutlabu fiha Lailatul Qadar, terutama malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, ya. Maka ini silakan baca Quran banyak-banyak. Au fil amakinil mufaddalati kama kata liman dakhalaha min ghairi ahliha. Demikian juga tempat-tempat mulia seperti Mekah. Bang siapa yang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, kesempatan sedang berada di tanah suci, dia boleh baca Quran khatam meskipun kurang dari 3 hari. Fayustahabbu al-iktsar fiha min tilawatil Quran wa iqtinaman li fadilati zaman wal makan, maka dianjurkan dia banyak baca Al-Quran dalam rangka memanfaatkan waktu mulia maupun tempat yang mulia. Adzan kah? Berapa menit lagi? 3 menit. Taib, jadi ini penting ya. Maka seorang fokus baca Al-Quran, dia berusaha khatam di bulan Ramadan ya. Sekali oke, 2 kali oke, tidak harus banyak-banyak ya. Karena kalau dia bisa gabungkan antara membaca dengan tadabbur, itu yang terbaik. Karena tujuan dari baca Quran adalah tadabbur. Ustaz Imam Malik, Imam Syafi'i khatam Quran sebulan 60 kali. Yaitu sehari 2 kali. Bagaimana tadabburnya? Imam Syafi'i bisa tadabbur, dia ahli tafsir. Dia baca Quran cepat tapi semua tafsir di kepalanya. Nah, kita baca Quran udah lambat enggak ngerti artinya. Jadi kalau niru para ulama tidak semua orang bisa. Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali apa? Khatam ya. Sehari 2 kali khatam. Itu tidak mudah karena harus baca apa? Cepat. Tapi tajwid masih bisa. Di YouTube ada 8 jam, saya pernah lihat 8 jam baca Quran dengan tartil dengan tajwid. 8 jam khatam Quran. Ada contohnya di YouTube. Ada seorang coba dia rekam bacaannya tartil. Masih tidak ada huruf yang terlewatkan, terpotongkan, enggak. Tapi memang orang Arab bacanya 8 jam selesai. Kalau Imam Syafi'i mungkin lebih cepat. Berarti kalau 2 kali khatam, taruhlah 7 jam, berarti sekitar butuh 15 jam mungkin. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat. Ya. Intinya seorang berusaha baca Quran, kalau dia bisa gabungan antara baca dengan tadabbur, itu lebih baik. Karena tujuan kita baca Quran untuk meningkatkan iman. Kata Ibnu Mas'ud, "Kifu inda ajaibihi." Berhentilah pada hal yang kita lagi baca ayat menakjubkan, kita penasaran, baca. Ya. Baca arti penjelasannya, baca tafsirnya, ya. Ya, jangan sampai jadikan pusat perhatianmu pada akhir surah. Jangan, kata Ibnu Mas'ud. Harus target. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian, baca. Tapi intinya seorang berusaha khatam Quran sekali
2 kali semakin banyak lebih baik, tapi gabungkan antara baca dengan apa? Tadabbur. Bahkan kalau dia baca sekali tapi dia baca terjemahnya, menurut saya itu sangat baik. 1 bulan dia bisa baca khatam Quran sekali aja dengan terjemahannya semuanya, luar biasa. Luar biasa. Makanya saya pernah cerita, ada kawan doktor, dia sekolah di Amerika. Jadi dia ini diminta oleh seorang ustadz untuk terjemahkan Quran dalam bahasa Inggris. Maka dia boleh terjemah Quran dalam bahasa Inggris. Ketika dia terjemah, terpaksa dia baca tafsir-tafsir. Dia baca tafsir 30 juz agar terjemahnya benar. Setelah dia baca tafsir, dia tahu Quran itu luar biasa ternyata. Luar biasa. Makanya dia suruh anak-anaknya tiap hari harus baca Al-Quran. Bahkan dia sama saya, Ustaz, anak saya enggak pernah tanya rapotnya bagaimana, enggak pernah. Yang saya tanya, kamu udah baca Quran belum? Saya enggak pernah tanya rapotmu bagaimana, ujian, saya enggak peduli. Karena saya tuh Quran itu luar biasa. Saya pernah terjemah, saya baca pernah tafsir 30 juz. Dan anak saya mahasiswa terbaik. Ini sekedar cerita. Maksudnya seorang berusaha baca Quran, kalau bisa paham terjemahannya sampai bikin proyek. Saya proyek Ramadan kali ini saya ingin baca Quran dengan apa? Terjemahannya. Ada aplikasi Quran Tadabbur kan, tinggal apa? Tinggal download. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mewujudkan semangat kita baca Quran, kita harus pelit waktu. Tidak usah pakai orang aja ngobrol. Ini masalah kita ini hobi ngobrol. Jangan hobi ngobrol, hobi baca komentar dibaca. Orang gila pun komentarnya kita baca. Gila, kenapa kau baca kalau tahu komentar orang gila? Jadi repot, waktu kita habis. Medsos itu mencuri umur kita. Maka kalau kita ketemu teman, saya lupa, belum selesai target. Saya punya wirdul yaumi. Baca dulu ya, oke. Sebentar, belum selesai. Terus baca, lupakan dia, enggak ada masalah. Baca terus. Ini bulan Ramadan. Setiap detik sangat bernilai. Jangan lupa semangatin istri dan anak-anak. Untuk baca Al-Quran. Kalau perlu kasih mereka hadiah, target berapa, sudah banyak. Baca enggak? Coba baca, Abi mau dengar, bacanya kayak gimana? Biar dengerin. Biar mereka cinta dengan bulan apa? Ramadan. Ya, kasih mereka hadiah, kasih mereka motivasi. Kita dapat pahala juga. Mereka baca, pahala juga buat kita. Karena kita yang suruh. InsyaAllah. Anak 5, semuanya khatam, bonus 5. 2 kali khatam, 10 bonus juga buat kita. Enak kan? Makanya, jadi bapak yang baik. Taib. Jadi, jangan lupa nyuruh anak-anak juga untuk baca Al-Quran. Istri juga suruh baca Al-Quran. Agar mereka menjadikan hari mereka hari Qurani. Amalan berikutnya adalah umrah di bulan Ramadan. Saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Rasulullah berkata kepada seorang wanita dari kaum Ansar, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Kenapa kau tidak hajian? Sayang tidak, saya Rasulullah mau haji. Kenapa kau tidak haji? Maka dia menyebutkan uzurnya. Dia berkata, qalat kana lana nadhihun farakiba abu fulan wa ibnuhu li zawji ibnihi wa taraka nadhihan namdahu alaihi. Kami punya 2 onta karena haji butuh tunggangan. Yang satu sudah dipakai oleh suamiku dan anaknya untuk hajian. Tinggal satu untuk ngurusin rumah. Karena onta ini ngambil air untuk kebutuhan rumah. Makanya saya enggak bisa berangkat karena urusin apa? Rumah. Taib. Jadi dia tidak bisa haji karena ada uzur, iya enggak? Apa kata Nabi? Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi. Kalau tiba bulan Ramadan, berumrahlah di bulan tersebut. Fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Karena umrah di bulan Ramadan adalah haji. Jadi Rasulullah kasih solusi, ganti kau berhaji karena kau tidak bisa berhaji denganku, tunggu bulan Ramadan agar kau bisa berhaji. Sebagai solusi karena sekarang kau tidak bisa apa? Hajian. Maka seorang kalau diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu-ragu umrah ketika Ramadan. Tidak harus bintang 5, bintang 7 juga boleh. Yang penting tiba di Mekah. Salat, yang penting umrah. Mau umrah 2-3 hari, yang penting bisa umrah, enggak ada masalah. Datang umrah salat balik, ya. Tidak mesti bintang apa? Bintang 5 ya. Mau bintang 7, mau sampai jalan jauh enggak ada masalah, yang penting saya umrah. Urusan pahala urusan Allah. Emang yang umrah bintang 5 berarti pahalanya lebih makbul? Enggak. Enggak ada dalil akan hal tersebut. Yang penting seorang berusaha ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya,
Di antara amal yang paling yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jud, yaitu dermawan, dermawan. Dan ini sangat spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan beliau di puncak ajwad ma yakun, di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihal mursalah. Sungguh Rasulullah sallam lebih dermawan, dan kedermawannya lebih daripada angin yang berhembus, daripada angin yang berhembus. Ini hadis ada beberapa faedah. Yang pertama, Jibril mengkhususkan waktu malam untuk baca Al-Quran. Oleh karena baca Al-Quran di waktu malam lebih afdal daripada siang hari. Ya, makanya dalam hadis Rasulullah berkata, "As-siyam wal Quran yashfa'ani." Sungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat lil abdi yaumal qiyamah, pada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Rabbi mana'tuhu minat ta'am wa syahwah." Ya Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan minuman. Fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku beri syafaat kepada hamba ini. Wa yaqulul Quran, Al-Quran berkata, "Mana'tuhun nauma bil lail." Fasyafi'ni fihi, aku menghalangi dia tidur di malam hari. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran. Maka berilah syafaat bagiku, izinkan aku beri syafaat, izinkan aku untuk beri syafaat kepadanya. Qala fayushaffa'ani, maka keduanya diberi izin untuk beri syafaat, itu puasa dan baca dan Al-Quran. Maka kalau bisa baca Quran siang malam boleh, tapi di antaranya sempatin baca Quran di malam hari. Kemudian Ibnu Abbas berkata, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, yang Rasulullah di puncak kedermawanan ketika bulan Ramadan. Kenapa? Ketika Jibril datang di malam hari ngajari Nabi Quran. Sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Al-Mulakin, dia berkata, sebab kenapa Nabi lebih dermawan lagi, karena dia ketika semakin banyak baca Quran, diajarin langsung oleh Jibril, semakin dunia tidak ada nilainya, semakin akhirat semakin tinggi di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah dia mengeluarkan apapun yang dia miliki untuk akhiratnya. Kan akan kita baca ayat tentang surga, tentang neraka, hidup cuma sebentar, hidup adalah ujian, tentang macam-macam ya, baca tentang berita-berita akhirat, sehingga jadilah dunia semakin ringan, sehingga mudah bagi dia untuk dermawan, dermawan. Maka seorang berusaha ketika bulan Ramadan dermawan, sumbang sana sumbang sini ya, silaturahmi ya. Kalau punya tante, punya bibi, jangan terus ambil apa namanya, ATM, banking, pencet, tindis nomor 3, pencet nomor 3. Nolnya ingat ya, jangan 5 nolnya 6. Kalau tambah satu lagi luar biasa. Kalau punya duit, Bismillah, Bismillah, kirim. Malam 27 kirim sana, kirim sini. Malam Lailatul Qadar kirim sana, kirim sini. Sekarang dermawan tidak harus keluar rumah. Dalam masjid juga bisa. Yang penting mau pencet atau enggak, itu masalahnya. Kalau enggak bisa. Keluar rumah cuma satu sewu ya. Buat mending dalam rumah, dalam masjid sejuta. Kalau punya uang. Kalau enggak punya ya sudah. Ya, ngantarin sumbangan orang. Enggak ada masalah. Semampunya seorang dermawan. Tapi Rasulullah SAW disebutkan lebih dermawan, lebih cepat daripada angin berhembus. Kenapa disamakan dengan angin berhembus? Karena angin berhembus itu punya dua sifat. Sifat pertama cepat, kedua tersebar. Angin kan kalau bertiup cepat dan tersebar. Maka Rasulullah kebaikannya cepat, tidak nunda-nunda. Dan juga tersebar. Ramadan seperti itu. Ada apa? Ada proyek apa ini? Ada, Bismillah langsung ada. Mikir siapa? Kirim. Ada kalau punya duit. Kalau enggak punya, fokus bayar utang bulan Ramadan. Baik. Di antara amalan yang dianjurkan, lebih kalau tadi dermawan secara umum, di antara kedermawan khusus adalah memberi makan. Memberi makanan, it'amut ta'am. Rasulullah bersabda dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'." Siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang sedang berpuasa, maka bagi dia seperti pahala orang tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sama sekali ya. Maka para salaf dahulu mereka ya semangat untuk beri makanan, dan ini umum ya. Kalau hadis tadi memang khusus tentang buka puasa, tapi tidak terbatas pada buka puasa. Seorang beri makanan untuk buka puasa, untuk sahur
Ya, untuk yang penting memberi makanan adalah amalan soleh yang dicintai oleh Allah, terutama di bulan Ramadan, terutama ketika untuk berbuka puasa. Yang terakhir, yang keberapa? Yang keberapa? Oh, masih ada lagi, belum? Masih ada lagi. Sekarang yang keberapa? Ke-8. Iktikaf. Iktikaf. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim tentang pentingnya iktikaf, ya, dari kitab Zadul Ma'ad. Beliau berkata, "Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah Ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyatihi ala Allah." Tatkala istiqamahnya hati dan baiknya hati dalam perjalanan menuju Allah tergantung pada fokusnya hati. Jadi kalau kita mau jalan terbaik agar hati menjadi baik, menjadi istiqamah, harus fokus kepada Allah dalam perjalanan kita menuju Allah. Walami sya'athihi bi ikbalihi bil kulliyya ala Allah Ta'ala. Kemudian memperbaiki, ya, hal-hal yang semerawut, dirapikan agar kita bisa fokus kepada Allah. Fa inna sya'athal qalbi la yulimmuhu illa al ikbal ala Allah Ta'ala. Carut marutnya atau tercecernya pikiran sana pikiran ke sini, ya, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa difokuskan kecuali dengan fokus kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, dan wa kana fudhulut ta'ami wasyarabi fudhul mukhalatil anam mukhalatatil anam wa fudhulil kalam wa fudhulil manam mimma yaziduhu sya'athan wa yushattituhu fi kulli wadin. Dan ketika terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, sering ngemil sana, ngemil sini, makan sana, apa kalau ke jalan-jalan cari makan apa namanya? Kuliner, ya. Itu zaman saya kecil enggak ada istilah kuliner. Kuliner itu baru muncul belakangan, ya enggak? Sehingga jadi trendy kuliner, ya. Dulu orang enggak punya duit, enggak ada kuliner. Sekarang duit banyak, sana kasih. Kuliner itu terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, fudulu mukhalatatil anam, dan terlalu banyak bercampur baur dengan sesama manusia. Sana ngobrol, ketemu sini, lihat. Bercampur manusia itu bisa dua, kita ngobrol atau kita lihat kondisi mereka. Dua-duanya kita lakukan. Ketemu orang ngobrol, tiap hari buka ini itu namanya ini interaksi dengan apa? Manusia. Wa fudulil kalam, terlalu banyak bicara. Wa fudulil manam, terlalu banyak tidur. Mimma yazidu sya'athan wa yushattituhu fi kulli wad, membuat semakin tercerai-berai dan membuat hati ini kemana-mana pikirannya. Setiap lembah ada pikiran, sana pikir sini. Wa yaqta'uhu an sayrihi ila Allah Ta'ala, dan ini menyebabkan dia terputus dari jalan menuju Allah. Butuh fokus. Kalau terlalu banyak pikiran, terputus, terhenti. Bagaimana pikir akhirat? Terhenti, pikir sana, pikir sini, pikir sana, pikir sini. Au yudha'ifuhu, atau menjadikan lemah perjalanan menuju Allah. Iqtadat rahmatul azizir rahim bi ibadihi an syara'a lahum minas shaum ma yudhibu fudul at-ta'ami wasyarabi wa yastafrighu minal qalbi akhlata syahawati al-mu'awwiqah an sayrihi ila Allah. Maka rahmat Allah mengkonsekuensikan, Allah mensyariatkan puasa. Apa fungsi puasa kata Ibnu Qayyim? Menghilangkan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, mengeluarkan berbagai macam model syahwat dari hati seorang yang menghalangi dari perjalanan menuju Allah. Orang punya syahwat susah. Syahwat pengin nonton, syahwat pengin dengar, syahwat ini menghalangi orang dari jalan Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama syariat puasa, yang kedua wa syara'a lahumul i'tikafa, dan Allah juga syariatkan i'tikaf. Alladzi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah Ta'ala. Maksud dan tujuan dari i'tikaf adalah menghentikan hati untuk fokus kepada Allah. Wal khalwatu bihi, dan berkhalwat bersama berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'u anil ishtighali bil khalqi, dan terputus dari connecting dengan manusia. Wal ishtighalu bihi wahdahu, dan sibuk dengan Allah semata. Bihaitsu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi, dan seterusnya. Jadi maksud dia, tujuan dari iktikaf itu agar seorang fokus kepada Allah. Maka setahun penuh kita tidak berkhalwat dengan Allah. Kita ada khalwat mungkin sekali zikir, salat malam, tapi kita ingin fokus benar-benar selama 10 hari kita bisa fokus hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita. Maka latih diri kita, bikin jadwal, begitu 10 hari terakhir kita libur, gimana caranya? Minta cuti kayak, minta apa kayak, kita bisa iktikaf, fokus. Dan ingat, iktikaf fokusnya adalah, kata Ibn Rajab, hakikat iktikaf adalah qat'ul
qat'u al-alaiqi anil khalaiq wa ittisalu bi khidmatil khaliq. Memutuskan segala connecting dengan makhluk, kemudian menyambung connecting dengan Allah. Itu hakikat i'tikaf. Kita i'tikaf rame, tapi jangan banyak ngobrol. Ngobrol sekali-sekali boleh. Rasulullah pernah ngobrol dengan sahabatnya, Rasulullah pernah ngobrol dengan Sofiyah, tapi bukan itu. Jangan sampai kita i'tikaf ngobrol terus. Ya. Sesekali boleh untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan. Ya. Ngobrol di i'tikaf, gimana kabar? Gimana? Ini memang i'tikaf. Kemudian besok ya kau bawa pisang goreng, kau bawa mie goreng, bawa ini, bawa kopi, bawa ini. Warung kopi pindah di masjid. Ngobrol 1 jam, 2 jam. Ini i'tikaf warung kopi. Enggak, itu menghilangkan tujuan i'tikaf. Tujuan i'tikaf itu kita berdua dengan Allah. Sibuk membaca Quran boleh, baca tafsir boleh. Sesekali ngobrol enggak ada masalah. Kita ta'awun lebih riwayat taqwa untuk menghilangkan kebosanan, kejemuan, tidak ada masalah, ada keperluan. Tapi kita ingin fokusnya untuk bisa i'tikaf. Kalau bisa alhamdulillah ya, berusaha sisihkan waktu. Kalau enggak bisa 10 hari sebisanya. Berapa hari pun bisa, enggak ada masalah. Kalau enggak bisa 1 hari penuh, 1 siang 1 malam. Enggak bisa sebisanya. Yang penting ada duduk di masjid, berzikir kepada Allah, baca Quran dan seterusnya. Yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-9 adalah meninggalkan maksiat. Ini adalah ibadah yang agung. Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam wa kama kutiba alaihim min qablim la'allakum tattaqun. Disyariatkan bagi kalian untuk berpuasa, diwajibkan puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian agar kalian bisa bertakwa. Bertakwa adalah meninggalkan maksiat. Makanya orang berpuasa tapi tetap maksiat, puasanya tidak diterima. Man lam yada' qaula zur wal amala bi wal jahla falaysa ilaihi hajatun fi ayyadi ta'ama wa syaraba. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan dusta, maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Bahkan Nabi mengajarkan adab, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yaskhab wa la yajhal." Kalau sedang puasa jaga adab, jangan teriak-teriak, enggak ada kerjaan, jangan berbuat ngekangguran. Sampai teriak-teriak pun jangan, ini tidak beradab. Wa in sabahu ahadun, kalau ada seorang maki dia, falyaqul inni mar'un shaim, jangan dilayani, bilang saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Yaitu agar dia hormat dengan kita sehingga dia tidak mengganggu puasa kita. Jangan bilang nanti habis buka di belakang buka ketemu dibilang sekarang saya lagi puasa nanti. Jangan. Dia bilang sudah kita tidak pingin. Jadi jangankan maksiat, hal-hal yang tidak adab saja Rasulullah suruh tinggalkan karena kita sedang berpuasa. Kita sedang berpuasa itu argo jalan karena kita sedang berpuasa, meninggalkan dari terbit fajar sampai maghrib, argo pahala jalan. Maka seorang menjaga dirinya sehingga dia harus berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya tidak bermaksiat. Hati-hati, lagi Ramadan lihat film Korea, buyar. Film India, film Hollywood, film Los Angeles. Dengar musik-musik, dengar gibah dan namimah. Jangan. Sayang puasa kita, sayang puasa kita. Ustaz nanti habis puasa baru maksiat, enggak juga. Maksud sekarang lebih ditekankan karena kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, hati-hati dengan HP. HP ini yang paling merusak pahala ibadah puasa kita. Karena di situ banyak maksiat yang kita lihat. Ya, banyak yang kita lihat. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.